Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Kayla menatap pantulan wajahnya di cermin kecil yang tergantung di balik pintu lemari kosannya. Lipstik merah marun yang baru saja ia pules memberikan kesan tajam dan berani. Rambut panjangnya dikeriting lembut jatuh di bahu dengan aroma parfum mahal yang menusuk manis. Ia menarik nafas dalam-dalam lalu menghembuskannya pelan, seolah sedang menenangkan dirinya sendiri. Malam ini harus sempurna. Pakaian yang ia kenakan tak kalah menggoda. Gaun hitam selutut dengan belahan dada cukup terbuka. Cukup untuk menyeratkan pesan, namun tidak terlalu vulgar agar tetap terkesan elegan. Sepasang sepatu hak tinggi berwarna senada menyempurnakan penampilannya. Restoran tempat Kayla bekerja memang bukan restoran biasa. Tempat itu termasuk salah satu yang paling elit di kota. Hanya kalangan atas, pembisnis besar, pejabat, atau investor yang biasa datang dan memesan steak dengan harga setara gaji sebulan seorang buruh. Kayla dengan paras cantik dan sikap ramahnya jadi primadona di antara para tamu tetap. Tapi ada satu yang paling menonjol dari semuanya. Pak Indro adalah pria parubaya berusia sekitar 50 tahun. Perut buncit dan rambut mulai menipis, namun uangnya tidak tipis. Dia adalah investor besar di salah satu jaringan restoran tempat Kayla bekerja. Istrinya seorang sosialita dan anak-anaknya sudah kuliah di luar negeri. Tapi Indro sering datang sendirian ke restoran. Dan sejak beberapa bulan lalu, ia mulai memperhatikan Kayla secara khusus. Memberikan tip, mengajak bicara lebih lama, hingga akhirnya mulai mengajak Kayla makan malam di luar. Awalnya Kayla ragu, tapi saat ibunya kembali masuk rumah sakit dan tagihan menumpuk, semuanya jadi tampak lebih sederhana. Ia butuh uang dan Indro menawarkan lebih dari sekedar perhatian. Bunyi klakson lembut memecah keheningan malam. Kayla menoleh ke jendela dan melihat sebuah sedan hitam mengkilap berhenti di depan kosannya. Dengan langkah mantap, ia turun dari kamar, melewati deretan kamar kos lain yang sunyi. Beberapa pintu masih terbuka dan ia masih merasakan tatapan diam-diam dari para penghuni lainnya. Tapi Kayla tidak peduli. Ia sudah terlalu sering jadi bahan bisik-bisik. Yang penting malam ini berhasil. Pintu mobil terbuka. Indro keluar mengenakan jas hitam rapi. Wajahnya diselimuti aroma parfum maskulin. Pria itu tersenyum, lalu tanpa canggung mencium pipi kanan dan kiri Kayla. Semakin malam, kamu semakin cantik, bisik Indro sambil membuka pintu mobil untuk Kayla. Kayla tersenyum tipis, sedikit menggigit bibir bawahnya. Lalu masuk ke dalam mobil. Terima kasih Pak. Sudah kubilang, jangan panggil aku Pak. Di hadapanku, kamu bukan pelayan restoran. Kamu wanita spesial. Mobil itu melaju perlahan, membelah jalanan kota yang mulai sepi. Lampu-lampu kota berkelebat, di balik kaca menciptakan pantulan-pantulan cahaya yang menghiasi wajah Kayla. Mereka tak banyak bicara. Hanya sesekali Indro menyentuh tangan Kayla atau memuji aroma parfumnya. Tujuan mereka malam itu bukan restoran, bukan juga tempat karaoke mewah seperti beberapa minggu lalu. Kali ini Indro ingin beristirahat di apartemennya di pusat kota. Tempat yang katanya hanya dia dan beberapa kolega dekat yang tahu.
Setibanya di sana, apartemen itu ternyata lebih mirip hotel bintang 5. Ruangannya luas dengan pemandangan kota dari lantai 30. Sofa kulit, lampu gantung kristal, dan minibar kecil di sudut ruangan. Indro membuka jasnya, meletakkannya di sandaran kursi, lalu menuangkan anggur merah ke dalam 2 gelas kristal. Untuk malam yang indah, katanya mengangkat gelas. Kayla mengangkat gelasnya pelan. Dan untuk hidup sedikit lebih mudah, katanya setengah bercanda. Indro tertawa pendek. Mereka duduk di sofa, membicarakan hal-hal ringan soal kota, bisnis restoran, dan sesekali menanyakan hal pribadi tentang keluarga Kayla. Kenapa dia bekerja di restoran semewah itu, dan apa cita-citanya? Kayla menjawab dengan hati-hati. Ia tahu pria macam Indro senang merasa berkuasa, senang jadi penyelamat. Maka Kayla membiarkan dirinya tampak sedikit rapuh. Bercerita tentang ibunya yang sakit, biaya rumah sakit yang menumpuk, dan bagaimana hidup di kota membuat orang harus pintar memilih jalan. Kalau aku bisa bantu kamu Kayla, aku akan bantu, ucap Indro sambil menyentuh pipi Kayla lembut. Kayla hanya mengangguk kecil. Senyum manisnya tak pernah lepas. Ia tahu permainan ini, ia tahu taruhannya. Malam kian larut dan pelan-pelan percakapan itu berhenti. Kayla berdiri berjalan menuju balkon. Angin malam menyapu rambutnya. Indro mengikutinya dari belakang, lalu memeluknya dari belakang. Kayla tak menolak, bahkan ia menyandarkan kepalanya di bahu pria itu. Malam itu mereka tak pulang. Mereka menghabiskan malam di kamar apartemen itu. Kayla tahu apa artinya. Ini bukan hanya tentang uang, ini tentang harga dirinya yang perlahan ia tukar demi kebutuhan yang lebih besar, demi ibunya, demi hidup yang sedikit lebih layak. Ketika fajar mulai menyingsing dan sinar matahari menembus celah tirai kamar, Kayla terbangun pelan. Di sebelahnya Indro masih tertidur mendengkur halus. Ia menatap langit-langit kamar, hening kosong, seperti ada sesuatu yang tertinggal, entah di mana. Tapi seperti biasa, ia mengubur perasaan itu dalam-dalam. Ponselnya berbunyi pelan. Sebuah notifikasi tagihan rumah sakit masuk. Jumlahnya membuat jantungnya tercekat. Kayla menarik nafas, menatap keluar jendela. Aku harus kuat, bisiknya. Dan pagi itu, seperti hari-hari lainnya, ia kembali memainkan perannya. Warni duduk di ruang tamu rumahnya yang luas dan mewah. Tapi hatinya terasa sesak. Jam antik berdentang pelan, menunjukkan pukul 12 malam. Di atas meja tergeletak sebuah amplop coklat. Tangannya gemetar saat ia mengambilnya, lalu menarik keluar isinya. Beberapa lembar foto hasil cetakan digital jernih dan tanpa keraguan. Satu persatu foto itu ditata lengkap. Di salah satunya terlihat Indro, suaminya, selama lebih dari 20 tahun sedang merangkul seorang wanita muda di depan restoran. Di foto lain, keduanya duduk di dalam sebuah mobil mewah. Dan yang paling menusuk adalah foto terakhir. Indro mencium pipi wanita itu di depan sebuah apartemen. Astagfirullah. Desis Warni pelan. Tangan kanannya menutupi mulut. Ia tak bisa menahan tangis yang mulai mengalir pelan dari sudut matanya. Wanita muda dalam foto itu jelas bukan hanya teman biasa. Warni tahu betul bahasa tubuh suaminya. Ia bisa melihat bagaimana tatapan Indro penuh hasrat, bukan sekedar sopan santun. Lama ia menatap foto-foto itu, hingga akhirnya ia menunduk, membiarkan dadanya sesak. Di usianya yang hampir 50, Warni merasa seperti dikoyak dari dalam. Selama ini ia mengira rumah tangganya baik-baik saja.
Indro memang kerap sibuk, tapi ia selalu pulang. Ia selalu membayar tagihan, memberi hadiah saat ulang tahun, dan masih memanggil dirinya dengan sebutan sayang di depan anak-anak. Tapi ternyata semua itu semu. Bersama foto-foto itu terlampir laporan lengkap dari seorang detektif swasta yang disewa Warni beberapa minggu lalu. Setelah ia mulai curiga dengan perubahan sikap suaminya. Nama Kayla Nur Aziza, umur 26 tahun, pekerjaan waitress di restoran. Alamat Kos Putri, Mawar 3 Blok C. Nomor 12, Jalan Raya Kuning. Status lajang. Warni membaca data itu dengan mata yang menyala penuh kebencian. Kayla, seorang perempuan muda, 26 tahun, seorang pelayan restoran, perempuan murahan yang tak tahu diri merebut suami orang. Ia meremas laporan itu hingga kertasnya kusut. Ponsel Warni tergeletak di samping gelas teh yang sudah dingin. Ia meraihnya dan mencari nama seseorang di kontak. Teman lamanya, Rumi, yang dulu pernah mengajaknya ke Jawa Tengah untuk mengobati suaminya yang selingkuh. Tapi bukan pengobatan biasa. Rumi mengenal seseorang, seorang dukun. Warni menekan tombol panggil. Halo Rum. Loh, Warni, udah lama banget loh kamu gak hubungi aku. Gimana kabarnya? Aku lagi kacau nih, aku butuh bantuan. Bantuan apa? Kamu kenapa sih? Warni menarik nafas panjang. Indro berselingkuh Rum sama anak restoran. Perempuannya masih muda. Aku udah dapat fotonya, semuanya jelas. Suara di ujung telepon terdiam sejenak, lalu pelan-pelan terdengar suara serius dari Rumi. Kamu mau dibantu kayak aku dulu, waktu suamiku direbut perempuan Bandung itu? Iya, aku mau dia ngerasain akibatnya. Aku gak bisa diam, Rom. Hatiku panas. Aku gak mau perempuan itu hidup tenang setelah merebut suamiku. Rumi menghela nafas panjang. Baiklah, aku kirim alamatnya lewat WA ya. Tapi kamu harus siap, jangan main-main sama yang begini. Sekali jalan gak bisa ditarik lagi. Aku siap, Rum. Tak sampai 1 menit, ponsel Warni berbunyi lagi. Sebuah pesan masuk, alamat dukun Nyai Ranti, Desa Parung Wetan, RT 3 RW 2, belakang kebun pisang. Cari rumah bambu dengan genteng merah, jangan salah masuk. Jangan bawa orang luar. Warni membacanya berulang-ulang, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu ini bukan jalur yang wajar, tapi luka di hatinya terlalu dalam. Malu, marah, harga diri sebagai istri sah yang diinjak-injak, membuatnya menutup mata pada logika. Ia bukan perempuan bodoh yang tak bisa membalas. Malam itu juga, Warni berdiri dan naik ke kamarnya. Di dalam lemari besi kecil, ia mengambil sejumlah uang tunai. Ia tahu untuk perkara seperti ini tak cukup hanya air mata. Uang adalah bahan bakar bagi dukun seperti Nyai Ranti. Dan Warni siap membayar berapapun demi membalas luka batinnya. Kembali ke ruang tamu, ia memandang foto Kayla sekali lagi. Wajah manis, polos, berpura-pura tak berdosa. Warni mengepalkan tangan. Lihat saja, kamu pikir kamu bisa merebut suami orang dan hidup tenang. Kamu akan tahu rasanya merebut milik orang lain. Kamu akan tahu betapa sakitnya dikhianati. Dengan mata yang dingin, ia memasukkan semua foto ke dalam map. Lalu memasukkan map itu ke dalam tas jinjingnya. Ia akan berangkat besok pagi ke Desa Parung Wetan. Perjalanan pembalasan sudah dimulai. Langit mendung, menggantung kelabu saat Warni turun dari mobil travel yang mengantarnya ke Desa Parung Wetan. Udara desa terasa lembab, sedikit pengap, dan sepi. Ia sengaja memakai travel karena ia tidak mau ada orang yang tahu. Arah yang diberikan Rumi semalam masih terngiang jelas di kepalanya. Belakang kebun pisang,
rumah bambu beratap genteng merah. Warni menarik nafas dalam, memandang jalanan tanah yang becek, lalu mulai melangkah menyusuri gang sempit dengan semak-semak liar di sisi kiri dan kanan. Sepatunya kotor, tapi ia tak peduli. Kebencian yang ia simpan sepanjang malam membuat langkahnya ringan. Matanya menatap lurus penuh tekad. Beberapa menit kemudian, tibalah ia di depan rumah yang dimaksud. Sebuah gubuk bambu tua berdiri di pinggir kebun, dikelilingi oleh pagar kayu yang kusam. Di depan rumah itu tergantung tali rafia berisi potongan kertas kuning dan merah, tampak seperti mantra-mantra tua. Warni menelan ludah, bulir keringat mulai muncul di pelipisnya, tapi ia tak mundur. Perlahan ia mengetuk pintu. Tak lama pintu dibuka sendiri. Seorang perempuan tua dengan rambut panjang kusut dan mata sayu berdiri di ambang pintu. Suaranya parau, pelan, tapi tegas. Warni dari Jakarta. Warni sedikit terkejut. Iya, sayang, dikirim Bu Rumi. Nyai Ranti mengangguk pelan, lalu membuka pintu lebih lebar. Masuk. Jangan bicara terlalu keras di sini. Warni melangkah masuk ke dalam rumah yang remang-remang. Ruangan itu dipenuhi bau kemenyan, campuran jamu dan sesuatu yang amis. Di pojok ruangan ada altar kecil dengan sesajen dan lilin menyala. Botol-botol kaca, boneka kecil, dan kain kafan tergulung, terlihat di berbagai sudut ruangan. Letakkan foto itu, kata Nyai Ranti menunjuk meja kayu di tengah ruangan. Warni mengeluarkan foto Kaila dari map dan meletakkannya di atas meja. Dalam foto itu, Kaila sedang tersenyum lebar, mengenakan seragam restoran. Itu dia, perempuan itu perebut suami saya, kata Warni pelan tapi penuh amarah. Nyai Ranti mengambil foto itu, memandangi wajah Kaila sejenak, lalu mengangguk pelan. Muda, cantik, tapi akan menderita. Ia mulai mengambil beberapa benda dari laci. Sebutir telur, kain hitam, jarum panjang, dan sebuah botol kaca kecil. Borok yang membusuk. Saya ingin dia sakit, jijik sama dirinya sendiri. Saya ingin dia tahu rasanya dihina. Dukun tua itu tersenyum samar, lalu mulai bekerja. Ia duduk bersilah di lantai, menyalakan dupa, lalu menggumamkan sesuatu dengan suara lirih. Matanya terpejam, gerak tubuhnya pelan tapi pasti. Ia mengambil telur, memutarnya pelan di atas dupa hingga tercium bau amis yang menusuk. Telur itu kemudian dipatahkan pelan ke dalam sebuah mangkok tanah liat. Warni mengerutkan hidung. Bau telur busuk langsung memenuhi ruangan. Nyai Ranti menancapkan jarum ke dalam cairan telur itu sambil terus melantunkan mantra. Kemudian ia menggulung foto Kaila, memasukkannya ke dalam botol kecil berisi cairan telur busuk itu. Rohnya sudah terkunci, gumamnya. Warni hanya memandangi proses itu tanpa bicara. Di dalam dadanya, amarah dan rasa puas perlahan bercampur. Ia tidak sepenuhnya percaya dunia gaib, tapi melihat keseriusan sang dukun dan suasana ritual yang pekat, ia merasa mungkin ini memang nyata. Nyai Ranti menutup botol itu dengan kain hitam dan mengikatnya dengan tali rafia merah. Kemudian ia menyimpannya di pojok ruangan, di antara botol-botol lainnya. Besok pagi, ucapnya dingin, wanita itu akan borok, tubuhnya akan gatal. Kulitnya akan pecah-pecah, mengeluarkan nanah dan bau bangkai. Orang-orang akan menjauhi dirinya. Tak ada dokter yang bisa menyembuhkan, karena ini bukan sakit biasa. Warni menatap sang dukun dalam-dalam, lalu ia menunduk, membuka dompet dan mengeluarkan sejumlah uang, lalu menyodorkannya ke Nyai Ranti. Saya tak ingin dia mati, saya hanya ingin dia menderita. Biar dia tahu bagaimana rasanya menderita. Tak akan mati,
tak ingin mati, kata Nyai Ranti datar. Warni berdiri. Sebelum keluar, ia menatap kembali botol kecil yang kini mengurung wajah Kaila dalam cairan busuk itu. Sebuah kepuasan aneh mengalir dalam tubuhnya, seolah ia baru saja menuntaskan dendamnya, walau belum melihat hasilnya. Langit mulai hujan saat Warni meninggalkan rumah dukun. Payung kecil ia buka, tapi kakinya tetap basah oleh tanah becek. Ia kembali menyusuri jalan sempit desa dengan langkah ringan. Tak ada rasa takut atau penyesalan dalam pikirannya. Ini adalah bentuk keadilan. Dunia terlalu ramah pada perempuan seperti Kaila, muda, cantik, dan licik. Ini waktunya Warni mengembalikan keseimbangan itu. Sore itu Warni kembali ke kota dengan hati tenang. Ia menyimpan foto-foto Kaila kembali ke dalam map. Tapi kali ini bukan untuk marah, melainkan sebagai pengingat bahwa kejahatan tidak dibiarkan melenggang bebas. Dan malam itu, Nyai Ranti menyimpan botol santet di bawah altar kayu. Bau amis sangat menggantung di udara. Mantra telah selesai, perintah telah dikirim. Di kejauhan angin malam meniup pelan dedaunan pisang. Di luar gubuk hujan masih turun, tapi di dalam dunia gelap sudah bekerja. Kos Putri Mawar 3. Pagi itu sunyi seperti biasa. Burung-burung pipit berkicau di kabel listrik. Suara motor lewat sesekali, terdengar dari kejauhan. Namun di dalam kamar nomor 12 blok C, suasana jauh dari damai. Kaila baru saja selesai mandi. Ia berdiri di depan cermin kecil yang menempel di dinding kamarnya, sambil mengeringkan rambut dengan handuk. Air masih menetes dari ujung rambutnya, membuat bagian belakang baju kaosnya basah. Ia mengangkat kedua tangan, hendak mengoleskan lotion ke tubuh, saat tiba-tiba rasa gatal hebat menyerang. Tangan kanannya langsung menggaruk bagian perut, lalu pinggang, lalu leher. Rasa gatalnya tidak seperti biasanya, seolah ada semut yang merayap dan menggigit kulit dari dalam. Ia menggaruk terus-menerus, makin kuat hingga kulit memerah. Kaila menggigit bibir, menahan rasa panas yang menjalar ke seluruh tubuh. Ia membuka bajunya dan menatap tubuhnya dengan cemas. Di bagian perut dan paha mulai muncul bintik-bintik merah kecil, lalu pecah, dan dari dalamnya keluar cairan kekuningan yang kental. Astagfirullah, ini apa? Bisiknya panik. Ia mundur beberapa langkah, mengambil salep antibakteri dari meja kecil di sebelah tempat tidur, dan mengoleskannya ke bagian yang luka. Tapi baru beberapa menit, rasa perih menyusul. Cairan yang keluar malah makin banyak. Beberapa luka mulai menghitam dan bergerak seperti borok lama yang membusuk. Kaila jatuh terduduk di atas kasur tipisnya. Matanya mulai basah, tangannya gemetar. Ia mencoba mencari akal, mungkin alergi makanan. Tapi semalam ia hanya makan roti dan susu, atau sabun mandi baru. Tapi itu sabun yang biasa ia pakai. Ia tak menyadari bahwa di balik dinding kamar kos yang tipis, beberapa penghuni lain sudah mencium sesuatu. Oh, apa sih pagi-pagi gini? Suara Dira dari kamar sebelah. Mual banget sumpah, kayak bau bangkai. Timpal Ayu dari ujung lorong. Kos Putri Mawar itu hanya dihuni oleh perempuan, mayoritas anak rantau dan pekerja di sektor informal. Dalam dunia sempit seperti itu, gosip menyebar lebih cepat daripada suara kettle mendidih. Dan Kaila sejak pacaran dengan pria tua beristri memang sudah menjadi buah bibir. Pantesan aja pacaran sama bapak-bapak, kata Dira lirih tapi sengaja dikeraskan. Karma mbak, karma, balas Ayu lalu tertawa kecil. Kaila mendengar semuanya. Dinding tipis tak mampu menutupi cemoohan. Ia meringkuk di pojok tempat tidur, mencoba menahan tangis. Tubuhnya masih gatal luar biasa. Borok mulai muncul di leher
punggung, bahkan di wajah. Ia mencoba menutupi wajahnya dengan masker dan hoodie saat hendak keluar kamar untuk membeli air minum. Tapi begitu membuka pintu, beberapa penghuni kos langsung menoleh dan menjauh pelan. Mata mereka melihat sesuatu. Kailah. Suara salah satu dari mereka pelan tapi tajam. Bau yang keluar dari tubuh Kailah makin menjadi seperti bau amis bercampur bangkai. Ia mencoba berdiri tegak, tapi rasa nyeri di tubuhnya membuatnya membungkuk. Setelah kembali ke kamar, Kailah langsung menutup pintu rapat. Ia menyemprotkan parfum ke tubuhnya, mengganti baju, mencuci luka dengan air garam. Tapi semuanya sia-sia. Setiap hari borok baru muncul, nanah mengalir. Kadang dia harus membasuh spray 2 kali sehari karena menempel dengan cairan luka. Malam hari Kailah menangis diam-diam. Ia tak punya siapa-siapa. Ibunya masih dirawat di kampung dan tak tahu kondisi anaknya seperti ini. Uang yang didapat dari Pak Indro habis untuk biaya rumah sakit dan kebutuhan dasar. Ia tak berani ke klinik. Bagaimana kalau dokter bertanya kenapa luka-lukanya seperti bukan luka medis biasa? Ia mulai mencari jawaban lewat internet, di forum-forum penyakit kulit, di grup Facebook, tapi semuanya nihil. Bahkan salep dokter yang dibelinya online hanya memperparah. Sementara itu suara-suara sumbang terus berdatangan. Kasihan ya, dulu gaya banget jalan sama mobil mewah. Sekarang bau kayak selokan. Jangan-jangan kena kutukan istri sahnya tuh. Pasti kena guna-guna, karma pelakor. Dan Kailah hanya bisa menahan semuanya sendiri. Ia terlalu malu untuk meminta tolong, apalagi pada Aisyah, teman kos yang dulu sangat dekat dengannya. Sebelum ia menjauh karena merasa risih dinasehati. Tapi malam itu, di antara rintik gerimis dan suara nyamuk yang berdengung, Kailah bergumam pelan saat rasa sakit menyerang lagi. Ya Allah, aku salah ya. Aku berdosa ya. Air matanya jatuh ke lantai. Borok di punggungnya basah, bau busuk menyelimuti tubuhnya sendiri. Tidak ada yang tahu dan tidak ada yang peduli. Hanya satu yang pasti, hidupnya tak lagi sama seperti malam di apartemen itu. Langit sore mendung dan udara terasa pengap di kamar kos Kailah. Ia terduduk lemas di sudut ranjang. Tubuhnya semakin lemah. Borok di sekujur kulit kini tidak hanya menyebar, tapi mulai mengelupas. Nanah mengalir tanpa henti. Beberapa luka sudah berwarna kehitaman, berkerak, dan mengeluarkan aroma busuk menusuk yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Tangannya gemetar saat meraih ponsel yang tergeletak di meja kecil. Ia membuka daftar kontak dan menatap nama yang sudah tersimpan rapi sejak beberapa bulan lalu. Pak Indro. Butuh keberanian besar untuk menekan tombol hijau. Hatinya berkecamuk. Ia tidak tahu harus mengadu ke siapa lagi. Teman-teman kos sudah menjauh. Aisyah belum ia dekati. Ibunya di kampung sedang sakit dan tak tahu kondisi anaknya di kota. Satu-satunya orang yang dulu memberinya rasa aman adalah pria itu. Akhirnya ia menelpon. Halo Kailah. Suara Indro terdengar lembut di seberang. Suara yang dulu membuatnya merasa dimanja, kini terdengar jauh dan formal. Pak, suara Kailah serak. Saya sakit parah. Saya butuh bantuan. Indro terdiam sejenak. Sakit apa Kailah? Saya nggak tahu. Tubuh saya gatal. Keluar borok, nggak berhenti. Saya nggak sanggup beli obat lagi. Saya takut. Nada suaranya lirih, nyaris putus asa. Hening sebentar, lalu Indro menjawab dengan nada ragu. Oke, saya ke sana sekarang. Kirim lokasi kos kamu. Kailah mengirim lokasi via WA, lalu menatap dirinya di cermin kecil. Ia berusaha menyeka luka di wajah dengan kapas basah, mengikat rambutnya yang mulai kusut,
lalu menyemprotkan parfum seadanya ke tubuhnya. Meski ia tahu, itu hanya menyamarkan bau, bukan menghilangkannya. Sekitar 30 menit kemudian, suara mesin mobil terdengar berhenti di depan kos. Jantung Kayla berdegup kencang. Ia berdiri dengan susah payah, mengenakan jaket dan masker. Wajahnya separuh tertutup, tapi mata sayunya tampak dari celah kain. Ketukan pintu terdengar. Kayla membuka pelan. Indro berdiri di depan pintu, mengenakan kemeja biru gelap dan celana panjang. Wajahnya terlihat kaget melihat Kayla yang tertutup rapat. Tapi yang lebih jelas, alisnya mengerut kuat saat bau menyengat menyambar dari balik pintu. Astaga, ini bau apa? Indro menutup hidungnya cepat-cepat. Kayla menunduk. Maaf pak, saya nggak tahu kenapa badan saya. Indro melangkah mundur, wajahnya berubah. Tidak ada lagi kelembutan, hanya kejijihan yang sulit disembunyikan. Matanya menyapu tubuh Kayla, lalu berhenti menatap kaki Kayla yang sudah tertutup sepenuhnya oleh celana panjang. Di balik kain tampak bekas luka hitam yang mengelupas. Kamu sakit apa? Tanyanya pelan, tapi terdengar dengan nada ketakutan. Saya juga nggak tahu pak, saya udah coba beli obat, tapi malah makin parah. Saya takut, tolong bantu saya. Suara Kayla pecah, air mata mengalir pelan di balik masker. Andre gelisah. Ia menoleh kiri kanan, lalu mundur beberapa langkah. Saya pikir ini cuma demam atau flu Kayla, tapi ini parah. Dan maaf ya, bau ini nggak bisa saya tahan. Kayla berusaha mendekat, tapi Indro langsung mengangkat tangan, menahan. Jangan Kayla, jangan dekat-dekat dulu. Pak, saya butuh bantuan. Saya udah nggak punya siapa-siapa. Tapi Indro mundur lebih jauh. Maaf Kayla, saya harus pergi dulu. Saya telepon kamu lagi nanti. Tanpa menunggu jawaban, Indro berbalik berjalan cepat ke arah mobilnya. Ia masuk ke dalam, menutup pintu, dan dalam hitungan detik mobil itu melaju pergi, meninggalkan debu dan suara mesin yang menjauh di antara rintik hujan. Kayla masih berdiri di depan pintu kamarnya. Nafasnya berat, air matanya jatuh tanpa suara. Ia menatap jalan kosong di ujung gang. Berharap mobil itu akan berbalik, tapi harapan itu sia-sia. Tubuhnya lemas. Ia bersandar di dinding, lalu perlahan kembali ke dalam kamar, menutup pintu pelan, seolah ingin mengunci seluruh dunia di luar. Di dalam bau busuk kembali mendominasi. Tak ada yang berubah, kecuali hatinya yang kini lebih hancur dari sebelumnya. Kenapa semua ini terjadi? Kenapa? Bisiknya menggenggam perutnya yang mulai terasa perih. Ia duduk di pojok kamar, tubuhnya menggigil. Dulu saat pertama kali bersama, ia merasa kuat, merasa menang, merasa dunia ada di tangannya. Tapi kini, satu persatu, hal yang ia anggap bisa diandalkan, meninggalkannya. Teman, uang, kesehatan, dan sekarang cinta palsu. Kayla menghabiskan malam itu dalam diam. Hanya isak pelan dan rasa gatal yang tak kunjung reda menemaninya. Di luar suara cemoohan dari kamar sebelah masih terdengar. Tapi yang paling menyakitkan bukan hinaan orang, bukan bau busuk yang membuat ia tak sanggup bercermin. Yang paling menyakitkan adalah ketika satu-satunya orang yang kita kira bisa menolong justru meninggalkannya. Tanpa pesan, tanpa kepastian, tanpa niat untuk kembali. Hari-hari Kayla berubah menjadi sunyi dan menyiksa. Sejak meninggalkannya di depan kamar, Kayla tidak pernah lagi keluar dari kamar kos. Pintu kamar nomor 12 itu selalu tertutup rapat, dan lampu di dalamnya nyaris tak pernah dimatikan. Sesekali terdengar batuk pelan, atau suara gesekan air dari dalam kamar mandi. Tapi tak ada sapaan, tak ada tawa, tak ada lagi kehadiran Kayla di lorong kos seperti dulu.
Waktu itu Kayla adalah magnet perhatian. Tiap pagi dengan dandanan rapi dan parfum mahal, ia berjalan dengan percaya diri menuju ojek online yang menunggunya. Bahkan kadang mobil hitam mewah datang menjemputnya, dan para penghuni kos hanya bisa mengintip dari balik tirai jendela, lalu saling bisik-bisik. Pacarnya orang kaya, katanya sih suami orang, dasar pelakor. Dan kini saat kabar Kayla sakit menyebar diam-diam, banyak yang tersenyum sinis di balik dinding tipis kos itu. Dulu sih sok cantik, sekarang kayak mayat hidup, kata Ayu sambil tertawa kecil di dapur. Pakai baju mahal, ujung-ujungnya borokan. Karma mbak, karma, timpal Dira, salah satu penghuni baru yang sering ikut menghibah. Bau kamarnya, ya Allah, kayak got mampet dicampur bangkai, sambung Lia sambil menutup hidung, lalu pura-pura muntah. Mereka semua seolah lupa bahwa Kayla adalah manusia. Rasa iri yang dulu terpendam kini berubah menjadi kelegaan jahat. Seakan penderitaan Kayla adalah penebus rasa sakit hati mereka. Karena kalah cantik, kalah modis, atau kalah menari di mata laki-laki. Namun di antara suara-suara sumbang itu, ada satu orang yang tidak ikut tertawa. Ia lebih memilih diam, mengamati dari kejauhan, dan sesekali menunduk tiap kali nama Kayla diolok-olok. Aisyah, gadis berjilbab panjang itu tinggal di kamar paling ujung lorong. Ia tidak suka keramaian, lebih sering terlihat membaca Al-Quran atau mengetik soal untuk murid-muridnya di SMP Islam, tempat ia mengajar. Di malam hari ia juga menjadi guru les privat di rumah warga sekitar. Aisyah dan Kayla dulunya cukup akrab. Keduanya sama-sama perantau dan tinggal di lantai atas sejak awal kos dibuka. Tapi semua berubah sejak Kayla mulai dekat dengan Pak Indro. Waktu itu Aisyah pernah menasihatinya pelan tanpa menghakimi, hanya mengingatkan dengan lembut. Kayla, hati-hati dengan hubungan yang membuat orang lain menangis. Dunia ini memang kadang memikat, tapi yang cepat datang, cepat pula hilang. Tapi Kayla waktu itu tertawa. Syah, hidup ini bukan cuma tentang dosa dan pahala. Aku cuma pengen ibuku sembuh. Aku gak nyuri, aku gak nipu. Setelah percakapan itu, hubungan mereka menjauh. Kayla makin sibuk, makin glamor, dan Aisyah kembali pada dunianya yang sunyi. Namun saat Kayla jatuh, Aisyah tahu ini bukan saatnya menghakimi. Beberapa malam belakangan, Aisyah sering mendengar isakan pelan dari kamar Kayla. Kadang terdengar suara air mengalir lama, lalu suara benda jatuh. Ia juga melihat beberapa pembalut luka dan kapas bernoda darah di tong sampah bersama botol salep habis dan bungkus obat online. Aisyah tahu luka batin dan fisik sedang bersarang di sana. Suatu malam saat para penghuni lain tertidur atau sibuk dengan ponsel mereka, Aisyah berdiri di depan pintu kamar Kayla. Ia membawa semangkok bubur hangat dan sebotol air mineral. Ia mengetuk perlahan. Sunyi. Ketuk lagi, tak ada jawaban. Tapi Aisyah tahu seseorang ada di dalam. Karena dari bawah celah pintu ia melihat cahaya lampu remang. Kayla, ini Aisyah, ucapnya pelan. Tak ada balasan, hanya isakan pelan yang tertahan. Aku gak mau maksa kamu buka pintu. Aku cuma nitip bubur. Aku tahu kamu pasti butuh makan. Aku taruh di depan pintu ya. Beberapa detik hening. Lalu terdengar suara gesekan kunci. Pintu terbuka sedikit, cukup untuk tangan Kayla menyembul keluar, mengambil bubur itu. Suara dari dalam terdengar lirih, hampir tak terdengar. Makasih. Setelah itu tak ada kata-kata lagi. Ia hanya menatap pintu yang perlahan tertutup kembali, lalu berbalik meninggalkan lorong yang dingin. Sejak malam itu, Aisyah diam-diam menaruh makanan, air, dan sesekali minyak kayu putih di depan kamar Kayla. Ia tak bertanya apa-apa,
tak menuntut apa-apa, hanya menunjukkan kasih yang tulus yang tidak ikut menghakimi saat dunia ikut menginjak. Dan di dalam kamar, Kayla dengan tubuh yang sakit dan hati yang remuk, merasa sedikit hangat. Meski semua menjauh, masih ada satu yang belum membenci, Aisyah. Pagi itu suasana di kos Putri Mawar terasa biasa saja. Para penghuni mulai keluar kamar satu persatu. Ada yang hendak berangkat kerja, ada yang masih mengeliat sambil menggulir layar ponsel. Namun satu kamar tetap senyap, kamar nomor 12 milik Kayla. Aisyah berdiri di depan kamar Kayla pagi itu, membawa termos kecil berisi teh hangat dan selembar handuk bersih. Kayla, panggil Aisyah pelan. Ini aku Aisyah, boleh aku masuk? Hening beberapa saat, lalu terdengar suara kunci diputar perlahan. Pintu terbuka sedikit, memperlihatkan separuh wajah Kayla yang tertutup masker kain. Namun di matanya tampak jelas kelelahan, kesakitan, dan rasa malu yang menggunung. Aku jelek sekarang, Syah. Gumam Kayla lirih. Kamu gak usah lihat aku jijik sama diri sendiri. Aisyah tersenyum lembut. Aku kesini bukan untuk menilai penampilanmu, Kayla. Aku cuma pengen bantu. Kayla akhirnya membuka pintu lebar-lebar. Aroma lembab bercampur amis langsung menyebar. Tapi Aisyah tetap melangkah masuk tanpa menampakkan raut jijik sedikit pun. Di dalam kamar suasananya suram. Tirai ditutup rapat. Kasur Kayla penuh dengan kain kotor dan tisu bekas luka. Kayla duduk pelan di ujung ranjang. Tubuhnya gemetar. Ia masih menunduk malu. Matanya sesekali melirik Aisyah yang kini meletakkan termos di atas meja, lalu mengambil tempat duduk dari dekat pintu. Aku minta maaf. Suara Kayla akhirnya pecah. Waktu itu aku ngejauh karena aku takut kamu benci aku. Aku tahu aku salah, Syah. Aku rebut suami orang. Aisyah menunduk lalu menggeleng pelan. Aku gak pernah benci kamu, Kay. Aku cuma sedih karena kamu milih jalan yang aku tahu akan menyakitimu sendiri. Kayla menahan tangis. Ia menunduk semakin dalam, tak sanggup menatap wajah sahabatnya yang selama ini ia jauhi. Aisyah menarik nafas dalam, lalu membuka tas kecilnya. Ia mengeluarkan beberapa salep herbal, kapas steril, air rebusan daun sirih dalam botol kecil, dan sebuah minyak berlabel minyak habatus sauda, daun bidara. Ini aku bawa dari rumah Bu Umi, guru ngaji, tempat aku dulu belajar. Dia kasih resep ini buat luka kulit dan penyakit aneh. Aku gak tahu ini bisa sembuhin kamu atau enggak, tapi kita coba ya. Kayla hanya mengangguk kecil. Dengan lembut Aisyah mulai membersihkan luka di tangan Kayla. Ia membuka perban yang sudah lengket dan terlihat luka yang makin parah. Kulit Kayla mengelupas di beberapa tempat, menghitam dan mengeluarkan cairan yang sangat bau. Tapi Aisyah tetap tenang. Ia mengusap luka dengan air rebusan daun sirih, lalu mengoleskan minyak herbal. Tangan Aisyah gemetar sedikit, bukan karena takut atau jijik, tapi karena sedih melihat sahabatnya menderita begitu parah. Setelah selesai, Aisyah membalut luka Kayla dengan perban bersih. Kayla hanya bisa menangis pelan. Sesekali terisak saat luka tersentuh, tapi kali ini ia tak merasa sendiri. Beberapa hari berikutnya, Aisyah rutin datang ke kamar Kayla, membawakan makanan hangat, membersihkan luka, mengganti perban, dan menemani Kayla berbincang walau hanya sebentar. Ia juga mulai membacakan ayat-ayat pendek dari Al-Quran di kamar itu. Suaranya pelan, penuh ketulusan. Namun meski sudah dirawat dengan baik, luka Kayla tak kunjung membaik. Bahkan ada malam-malam tertentu di mana Kayla mendadak menggigil hebat. Matanya merah dan tubuhnya kejang-kejang, seperti menahan sesuatu dari dalam. Suatu malam Aisyah yang sedang membersihkan luka di punggung Kayla
tiba-tiba mencium aroma aneh. Bukan hanya bau luka, tapi seperti bau telur busuk yang sangat menusuk, datang entah dari mana. Padahal kamar sudah bersih dan jendela dibuka lebar. Ia memandang luka di tubuh Kayla yang justru makin banyak, seolah muncul tanpa sebab. Beberapa seperti meletus dari dalam, bukan karena infeksi luar. Aisyah menatap wajah Kayla dengan ragu. Kamu pernah mimpi aneh enggak? Kayla terdiam, lalu mengangguk pelan. Beberapa malam terakhir, aku mimpi dimakan ulat. Di sekujur tubuhku, kadang ada suara wanita tertawa di telinga, kayak ngecek aku. Aisyah mengerutkan dahi, ia menatap luka-luka itu, lalu memandang botol salep yang tak lagi mempan. Hatinya mulai curiga. Kayla, katanya pelan, ini kayaknya bukan cuma penyakit biasa. Aku curiga kamu bukan cuma sakit medis. Kayla memandang Aisyah dengan mata membesar. Maksud kamu santet? Aisyah diam sejenak lalu mengangguk pelan. Bisa jadi, apalagi kamu bilang hubunganmu sama Pak Indro bikin istri sahnya tahu. Dan tiba-tiba kamu kena begini. Dulu memang istri Pak Indro pernah kirim pesan hinaan ke HP aku. Lalu gak lama setelah itu aku mulai gatal. Makin lama makin parah. Aisyah menunduk, hatinya mulai merasa yakin. Gejalanya tidak masuk akal secara medis. Dan cara lukanya muncul sangat mirip kasus-kasus yang pernah diceritakan guru-gurunya saat mondok dulu. Ia memegang tangan Kayla erat. Kayla, kalau kamu gak keberatan, aku mau bantu lebih serius. Tapi kita harus keluar dari sini. Ini sudah bukan perkara salep dan obat apotik. Aku punya kenalan di pesantren tempat ruqyah. Di sana kamu bisa diruqyah dan dibantu sembuh. Insya Allah. Kayla menatap Aisyah dengan mata berkaca-kaca. Lalu untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia mengangguk yakin. Aku mau Syah, aku mau sembuh, aku mau tobat. Dan hari itu langkah baru dimulai. Bukan hanya untuk menyembuhkan luka di tubuh Kayla, tapi luka yang jauh lebih dalam di hati dan di masa lalunya sendiri. Hari-hari berlalu dan keadaan Kayla tak kunjung membaik. Walau Aisyah merawatnya dengan sabar, memberi makan, mengganti perban, dan membacakan ayat-ayat Quran, luka-luka di tubuh Kayla tetap muncul dan membusuk. Bahkan semakin hari kondisinya justru makin aneh. Akhirnya pada suatu sore yang tenang, saat matahari mulai turun dan langit berwarna jingga, Aisyah mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang yang sudah lama tak ia temui. Assalamualaikum Punyai. Suara Aisyah pelan, penuh hormat. Waalaikumsalam Aisyah. Masya Allah, lama sekali kamu gak menghubungi Punyai. Bagaimana kabar Mundo? Aisyah menghela nafas. Saya sehat Bu, tapi saya sedang butuh pertolongan. Ini tentang teman saya, namanya Kayla. Ia lalu menceritakan semuanya dari awal hubungan Kayla dengan lelaki beristri, hingga luka-luka aneh yang muncul ditambah dengan mimpi buruk dan bau busuk tak wajar. Punyai mendengarkan dengan sabar dari ujung telepon. Setelah Aisyah selesai bercerita, beliau menjawab dengan suara mantap. Bawa dia ke sini, Do. Insya Allah kami bantu. Tapi kamu harus pastikan dia siap untuk bertaubat. Ini bukan cuma soal sembuh, ini soal bersih hati. Aisyah mengangguk meski tidak terlihat. Iya Bu, saya akan ajak dia. Malam itu Aisyah datang ke kamar Kayla sambil membawa satu tas kecil dan kerudung panjang. Kai, aku sudah bicara dengan guru pesantrenku. Punyai bersedia bantu. Tapi kita harus berangkat malam ini. Kamu mau? Kayla terdiam, matanya sembab, tubuhnya lemas. Tapi tanpa ragu, ia mengangguk pelan. Aku mau sembuh, Syah. Aku mau tobat. Aku udah nyakitin banyak orang, termasuk kamu. Aisyah tersenyum dan menggenggam tangan Kayla. Kita berangkat ya, bismillah.
Perjalanan menuju pesantren di pinggiran kota itu memakan waktu 2 jam. Sepanjang jalan Kayla duduk bersandar di kursi, sesekali meringis menahan rasa sakit dari luka-lukanya. Aisyah menyetir dengan tenang sambil sesekali membacakan zikir pelan. Sampai di gerbang pesantren, suasana sudah sepi. Langit malam dipenuhi bintang dan angin sejuk bertiup membawa bau dedaunan dan tanah lembab. Pesantren itu dikelilingi pohon-pohon besar dengan bangunan utama bergaya tradisional Jawa. Di antara pohon-pohon itu berdiri satu bangunan kecil di ujung komplek, dan disitulah Kayla akan tinggal. Bunyai sudah menunggu di teras bangunan itu. Seorang wanita sepuh dengan wajah teduh, berjilbab lebar dan senyum lembut yang terasa menenangkan. "Assalamualaikum, Kayla," sapa Bunyai saat mereka tiba. Kayla menunduk dalam. "Waalaikumsalam, Bu. Maaf, saya tak perlu banyak bicara sekarang, Nak," kata Bunyai lembut. "Istirahat dulu, besok pagi kita mulai dengan niat yang bersih." Malam itu Kayla tidur di kamar kecil sederhana dengan kasur tipis, sajadah dan Al-Quran di rak. Aisyah menemaninya di kamar sebelah. Walau sederhana, suasana di sana jauh lebih damai dari kamar kos yang penuh dengan desas-desus dan aroma busuk. Pagi harinya ruqyah pertama dimulai. Bunyai membacakan ayat-ayat Quran dengan suara lantang dan mantap. Di sekeliling Kayla, 4 santriwati dewasa duduk melingkar, ikut berzikir. Kayla yang duduk di tengah awalnya tenang, namun setelah beberapa menit, tubuhnya mulai menggigil. Ia menangis, berteriak, lalu tiba-tiba tertawa keras, seperti bukan dirinya. Santriwati segera memegangi tubuh Kayla yang kejang. Bunyai terus melantunkan ayat-ayat ruqyah. Kadang menepuk punggung Kayla dengan daun bidara basah. Bau amis aneh tercium di ruangan. "Kamu harus ikhlas, ikhlas Kayla," seru Bunyai. "Kalau ini kiriman sihir, kamu harus bisa sembuh. Kalau kamu bersihkan hati, bertaubat sungguh-sungguh, putus semua hubungan haram itu." Kayla menangis sejadi-jadinya. Suaranya serak, nafasnya sesak. Tapi dalam tangis itu, untuk pertama kalinya, ia merasa ada yang benar-benar menyentuh hatinya. Ia mulai membaca istighfar di sela-sela ceritanya. "Ya Allah, aku tobat, aku tobat." Ruqyah berlangsung lebih dari 1 jam. Setelah selesai, tubuh Kayla lemas. Borok di tubuhnya tak langsung sembuh, tapi beberapa luka mulai mengering. Ia diberi air ruqyah untuk minum dan mandi, serta diminta rutin membaca zikir pagi dan petang. Hari-hari berikutnya, ruqyah dilakukan setiap pagi dan sore. Di sela waktu itu, Kayla diajak mengikuti pengajian Bunyai bersama santri lain. Ia belajar wudhu, sholat, bahkan mulai membaca Al-Quran. Meski terbata, ia habiskan dengan menangis dan beristighfar, mengingat dosa-dosa masa lalu. Aisyah yang tetap tinggal di pesantren untuk sementara selalu ada di sisinya, memberi semangat, menghibur, dan mengingatkannya untuk terus istighfar. Semakin hari tubuh Kayla mulai membaik. Borok-borok yang tadinya hitam dan bernanah perlahan mengering. Bekasnya masih ada, tapi tidak lagi berbau. Lebih dari itu, wajah Kayla mulai bercahaya. Bukan karena kecantikan luar, tapi karena ada ketenangan baru yang tumbuh dari dalam. Ia mulai bisa tersenyum meski masih malu. Dan di tengah sunyi malam pesantren, di atas sajadah kecil, Kayla menunduk dalam. Tangan yang dulu memegang dunia penuh dosa, kini terangkat penuh harap. Suasana pesantren malam itu tenang. Angin bertiup pelan, menggoyangkan dedaunan pohon jambu di halaman belakang. Di kamar kecil tempat Kayla dirawat, lampu temaram menyala redup. Di atas sajadah, Kayla baru saja menutup doa panjangnya setelah sholat Isya. Tubuhnya mulai terasa lebih ringan. Borok-borok yang dulu bernanah kini mulai mengering.
Beberapa luka mulai menghitam dan mengelupas, meninggalkan bekas kecoklatan di kulit. Aisyah yang duduk tak jauh dari Kayla tersenyum kecil, melihat sahabatnya mulai pulih. "Alhamdulillah Kai, kamu kelihatan lebih sehat hari ini," ucapnya sambil menuangkan teh hangat ke cangkir. Kayla mengangguk pelan. "Iya, aku juga merasa lebih lega. Rasanya kayak beban berat yang selama ini menempel di tubuhku mulai lepas sedikit demi sedikit." Namun di balik ketenangan malam itu masih ada sesuatu yang tersembunyi, seperti bara dalam abu. Sekitar pukul 1 dini hari, Aisyah yang tengah tertidur di kamar sebelah dikejutkan oleh suara benda jatuh keras. Ia terbangun mendengar jeritan pelan, seperti suara orang menahan sakit. Tanpa pikir panjang, ia langsung berlari ke kamar Kayla. Begitu pintu terbuka, Aisyah tercekat. Kayla tergolek di lantai, tubuhnya kejang-kejang hebat. Matanya terbuka lebar, tapi tak fokus, seakan menatap sesuatu yang tidak tampak oleh manusia biasa. Dari mulutnya keluar busa putih. Tangan dan kakinya bergerak liar, menghantam lantai dan dinding tanpa arah. "Kayla! Kayla!" Aisyah panik. Ia segera berlari ke arah tubuh Kayla, mencoba memeganginya. Tapi tubuh Kayla begitu kuat dan liar, seperti bukan milik seorang perempuan yang sedang sakit. Aisyah segera berlari keluar kamar dan mengetuk pintu kamar Bunyai. Beberapa menit kemudian Bunyai dan seorang guru pengajar putri, Bu Heni, berlari menuju kamar Kayla, membawa tas kecil berisi perlengkapan ruqyah dan sebotol air ruqyah yang sudah dicampur daun bidara. Begitu tiba, Bu Heni langsung membantu Aisyah memegangi Kayla. Sementara itu Bunyai duduk bersila di dekat kepala Kayla. "Ambil tali," perintah Bunyai tegas. Aisyah segera mengambil seutas kain tali yang biasa digunakan untuk ikat sajadah. Tangan dan kaki Kayla diikat dengan hati-hati, namun kuat. Ia masih meronta-ronta, nafasnya berat, dan sesekali mengeluarkan suara lirih yang bukan milik dirinya. "Aku benci dia, aku mau dia mati, mati." Aisyah gemetar mendengarnya. Ini bukan suara Kayla. Suaranya serak, dalam, seperti suara lelaki tua yang dipaksakan keluar dari tubuh perempuan muda itu. Dengan wajah tenang, Bunyai mulai membaca surat Al-Fatihah, lalu dilanjutkan dengan ayat-ayat ruqyah dari surat Al-Baqarah. Suara beliau lantang, penuh keyakinan. Setiap kali ayat dibacakan, tubuh Kayla bereaksi. Ia mengerang, mengeliat, lalu menangis histeris. "Aku gak mau pergi," teriak suara itu lagi. "Dia milik kita sekarang. Dia sudah kami tandai." Bu Heni menyiramkan air ruqyah ke wajah dan dada Kayla. Sementara Aisyah membersihkan luka-luka yang kembali mengelupas dengan kapas dan daun bidara. Kali ini borok yang sudah kering tampak memerah kembali, seolah ada sesuatu dari dalam tubuh Kayla yang tidak rela dilepaskan. "Kayla, istighfar Kayla, istighfar," bisik Aisyah sambil menggenggam tangan sahabatnya. Air mata Kayla mengalir deras. Ia mengerang sambil berkata pelan, "Astagfirullah, astagfirullah." Tubuhnya mulai melemah, tapi baru beberapa detik tenang, ia kembali berteriak dan menggaruk tubuhnya sendiri. Kuku-kukunya menggores kulit yang belum sembuh, mengalirkan darah segar. Aisyah segera menahan tangannya, tapi Kayla mengeliat seperti ular kesakitan. Bunyai menatap tajam ke arah Kayla, lalu meletakkan telapak tangannya di atas dahi Kayla. "Dengan izin Allah, keluarlah wahai yang mengganggu." Ia lalu membaca surat Al-Hasyr ayat 21-24, kemudian menutupnya dengan doa pelindung. Udara di dalam kamar terasa berat, sesak. Bahkan Aisyah merasa seperti ada hawa panas menusuk dari langit-langit ruangan. Tiba-tiba Kayla menjerit keras, lalu tubuhnya kaku, senyap. Semua orang menahan nafas.
Wajah Kaila tampak pucat, tubuhnya dingin. Aisyah panik. Bu Nyai, dia kenapa, Bu? Bu Nyai dengan sigap memeriksa denyut nadi di leher Kaila. Hening sejenak. Masih ada tapi lemah, jawab Bu Nyai. Bu Heni segera memberikan air ruqyah untuk diminumkan setetes demi setetes ke mulut Kaila yang kini terpejam. Tubuhnya tak lagi menjerit, tapi nafasnya terdengar berat. Ia seperti baru saja berperang melawan sesuatu yang tidak kasat mata. Beberapa menit kemudian, Kaila membuka matanya. Pandangannya kabur, tapi ia menatap Aisyah lemah. Syah, aku hampir mati ya. Suaranya serak, pelan. Aisyah menggenggam tangan sahabatnya. Tapi kamu kuat, kamu masih di sini, Kaila. Kaila menangis pilu. Air matanya mengalir tanpa suara. Aku udah terlalu kotor. Aku nyakitin orang. Aku hidup dalam dosa. Makanya semua ini datang ke aku. Bu Nyai duduk di sisi ranjang, menatap Kaila lembut. Nah, Allah Maha Pengampun. Dosa apapun bisa dihapus kalau kita sungguh-sungguh bertaubat. Tapi kamu harus ikhlas, lepaskan semua dendam, semua keterikatan dunia. Bersihkan hati, bukan hanya tubuh. Kaila mengangguk perlahan. Malam itu menjadi titik balik yang paling dalam bagi dirinya. Setelah nyaris meregang nyawa, Kaila sadar sepenuhnya. Hidup bukan tentang kesenangan sesaat, bukan tentang cinta gelap, bukan tentang uang dari jalan cepat, tapi tentang kembali ke asal, kembali ke Allah. Hari-hari di pesantren berlalu dengan ritme yang tenang dan menyejukkan. Setelah malam mencekam di mana Kaila hampir meregang nyawa, proses penyembuhannya terus berlanjut, tidak 1 atau 2 hari, tapi berminggu-minggu. Setiap pagi dan sore, ruqyah terus dilakukan. Aisyah dan para santriwati lainnya bergantian mendampingi Kaila, membantunya menjaga wudhu, mengajaknya berzikir, dan mendorongnya untuk rutin sholat tahajud, walau dengan tubuh yang masih lemah. Borok-borok di tubuhnya perlahan mengering, tidak ada lagi nanah atau darah, tidak ada lagi bau busuk menusuk yang dulu membuat siapapun menjauh darinya. Kulitnya memang belum kembali seperti sedia kala, tapi warna kehitaman di bekas luka mulai memudar. Namun yang paling berubah adalah wajah Kaila. Bukan soal kecantikan, tapi ada cahaya tenang yang kini memancar dari sorot matanya. Tatapannya yang dulu penuh percaya diri karena dunia, kini digantikan dengan kerendahan hati dan penyesalan yang mendalam. Suatu sore setelah selesai membaca surat Al-Kahfi di musola kecil pesantren, Kaila duduk termenung di bawah pohon mangga di halaman belakang. Aisyah duduk di sampingnya, membawa 2 gelas air jeruk hangat. Mau bicara? Tanya Aisyah pelan. Kaila mengangguk, lalu menarik nafas panjang. Syah, aku udah lama pingin bilang ini, tapi baru sekarang aku merasa cukup kuat. Aku pengen minta maaf ke istri Pak Indro, Mbak Warni. Aku sadar selama ini aku bukan cuma berdosa sama diriku sendiri, tapi aku juga menyakiti orang yang bahkan gak aku kenal secara langsung. Matanya berkaca-kaca. Dia gak salah apa-apa, tapi karena aku, dia harus nahan sakit, nahan malu. Mungkin juga hancur hatinya. Aku yang ganggu rumah tangganya, aku yang bikin suaminya selingkuh. Aisyah menatapnya lembut. Dan sekarang kamu sadar, itu awal yang baik. Aku pengen minta maaf, tapi bukan lewat media sosial, bukan juga lewat permintaan kosong. Aku pengen nulis surat dari hati. Aisyah tersenyum. Tulis Kaila, aku akan bantu kamu kirimkan. Malam itu Kaila duduk di atas sajadah. Di depannya selembar kertas kosong dan pena biru. Tangannya gemetar, tapi niat di hatinya teguh. Ia menuliskan surat itu dengan perlahan. Setiap kata keluar dari lubuk hatinya bukan untuk membela diri, tapi benar-benar untuk memohon maaf. Assalamualaikum, Ibu Warni yang saya hormati.
Perkenalkan, saya Kayla. Mungkin nama ini sudah terlalu akrab di telinga ibu, dan sayangnya bukan dalam cara yang baik. Saya adalah perempuan yang dulu menjalin hubungan dengan suami ibu. Dan hari ini saya menulis surat ini dengan penuh rasa malu, takut, dan juga penyesalan yang mendalam. Saya tahu apa yang telah saya lakukan tidak hanya melukai hati ibu, tapi juga menghancurkan kepercayaan dan mungkin ketenangan hidup ibu. Saya tidak punya alasan untuk membela diri. Saya sadar meski keadaan ekonomi saya sulit, meski ibu saya sakit, tidak seharusnya saya mencari jalan singkat dengan merusak rumah tangga orang. Saya pantas menerima sakit yang saya alami. Semua ini mungkin cara Allah menyadarkan saya bahwa jalan yang saya pilih adalah jalan kebinasaan. Ibu Warni, sekarang saya tinggal di sebuah pesantren kecil, tempat saya berproses menjadi manusia yang lebih baik. Setiap hari saya belajar tentang iman, tentang adab, tentang kesalahan, dan bagaimana bertobat dengan sungguh-sungguh. Luka di tubuh saya mungkin perlahan sembuh, tapi luka di hati saya karena menzolimi ibu, saya tak tahu akan sembuh kapan. Dengan sepenuh hati, saya mohon maaf, bukan agar ibu melupakan semua ini, tapi agar saya bisa belajar memaafkan diri saya sendiri. Saya tidak berharap dimaafkan, tapi saya akan terus berdoa. Semoga suatu saat Allah melembutkan hati ibu. Saya hanya memohon jika ibu pernah melakukan sesuatu yang bersifat gaib untuk menyakiti saya. Saya tidak menyalahkan ibu. Saya hanya memohon dengan kerendahan hati agar hal itu dihentikan. Biarkan saya menebus dosa saya dengan tobat dan amal, bukan dengan kutukan. Semoga Allah membalas segala kebaikan ibu dan menyembuhkan hati yang pernah saya lukai. Wassalam, Kayla. Setelah surat itu selesai, Kayla menyerahkan kepada Aisyah. Dengan hati-hati, Aisyah mencetaknya, menuliskan alamat dan mengirimkan lewat pos khusus ke rumah Bu Warni. Hari-hari berikutnya, Kayla tidak menunggu balasan. Ia hanya pasrah, yang penting ia sudah menyampaikan penyesalannya dengan jujur. Ia sudah mencoba memperbaiki kesalahan, meski tahu tidak semua luka bisa disembuhkan dengan kata-kata. Dan anehnya, sejak surat itu dikirim, gangguan yang selama ini sering menyerangnya di malam hari benar-benar hilang. Tidak ada lagi kejang-kejang, tidak ada lagi suara tertawa menyeramkan, tidak ada lagi mimpi ulat atau tawa wanita di telinga. Bahkan borok yang di tubuh menghilang total. "Kamu kelihatan segar, Kai," kata Aisyah suatu pagi setelah melihat Kayla selesai sholat duha. Kayla tersenyum. "Aku kayak baru lahir, Syah. Bukan karena kulitku sembuh, tapi karena hati aku yang dulu busuk sekarang pelan-pelan bersih." Aisyah mengangguk. "Taubat itu bukan sekedar menyesal, tapi berubah. Dan kamu sudah memulai langkah itu." Kayla memandang langit pesantren yang cerah, hatinya tenang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak ingin menjadi cantik, tidak ingin dipuji, tidak ingin dikejar lelaki kaya. Ia hanya ingin dimaafkan oleh Allah dan mereka yang pernah ia sakiti. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.